untuk mahasiswa U2019-2037 dari kelas Ilmu Hadis 2 akan menjelaskan tentang memahami strategi dan teknik tes untuk pemahaman konseli dan strategi dan teknik non-tes untuk pemahaman konseli. Jadi langsung saja. Pada pembahasan pertama yaitu pengertian, fungsi, dan penggolongan teknik tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Yaitu maksudnya dengan menggunakan alat yang berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, yang berarti ujian atau percobaan. Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian di atas, yaitu tes adalah alat atau produser yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester artinya orang yang melaksanakan tes atau membuat tes atau eksperimentor, yaitu orang yang sedang melakukan percobaan eksperimen. Sedangkan tester atau mufrad dan testes atau jamak adalah pihak yang dikenai tes atau peserta tes, atau juga bisa disebut dengan peserta ujian atau pihak yang sedang dikenai pekerjaan. Sehingga dari definisi-definisi di atas kiranya dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan atau tester. Sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester. Fungsi tes. Secara umum ada dua macam fungsi tes yang dimiliki oleh teknik tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah beberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi tes di atas, tes digolongkan menjadi 5 golongan, diantaranya sebagai berikut. Menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri dari tes lisan atau oral test dan tes tulis atau written test. Selanjutnya, tes non-verbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari tester bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi, respon yang dikehendaki muncul dari tester adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Selanjutnya, menurut tujuannya, tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Yang kedua, tes inteligensi atau intelligency test, yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga, tes prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, tes diagnostik atau diagnosis test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Tes diagnostik dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Berdasarkan nama tes tersebut, diagnose atau pemeriksaan, maka hasil tes atau pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik sedang diperiksa itu termasuk rendah. Harus diberi bimbingan secara khusus
agar mereka dapat memperbaiki tingkat penguasaannya terhadap mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya, tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Yang terakhir, tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai murid. Yang selanjutnya, menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi tes terstandar atau standard direct test. Tes standar atau tes yang dibawakan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama. Dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya, tes ini dibuat oleh sekelompok tim yang ahli di bidang pembuatan tes. Tes buatan guru atau teacher-made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi tes uraian atau IC test, yaitu tes yang dibentuk soalnya sedemikian rupa sehingga kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Bentuk tes ini terdiri dari A. Uraian bebas atau free essay test, dan B. Uraian terbatas atau limited essay test. Selanjutnya, tes objektif test, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Berdasarkan cara mengerjakan tes objektif, maka dikelompokkan menjadi A. Variasi yang mana tester harus mensuplai jawabannya sehingga hampir tidak berbeda dengan isi tes. Misalnya bentuk 1. Completion test atau melengkapi. 2. Tes short answer, jawaban singkat. Dan 3. Variasi yang mana tester hanya memilih di antara jawaban yang telah disediakan bersama soalnya. Pada variasi ini ada 5 bentuk tes, di mana tester harus pertama menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, true, false. Yang kedua, memilih jawaban yang benar atau the best answer. Yang ketiga, menjodohkan 2 rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar atau mission test. Yang keempat, memilih di antara alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal atau multiple choice. Yang terakhir, mengelompokkan jawaban sesuai dengan klasifikasi masing-masing atau classification. Selanjutnya, ditinjau dari objek yang dites, maka tes dikelompokkan menjadi tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Tes kelompok, yaitu tes dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Pengertian dan bentuk teknik non-tes. Pengertian non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. Bentuk-bentuk teknik non-tes. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya-jawab secara lisan dan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaannya tidak mendua.
Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaan minimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pernyataan dari mudah ke sulit. Yang kedelapan, prinsip pengukuran. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penampilan fisik angket. Baiklah, itu sedikit pemaparan tentang memahami strategi dan teknik tes untuk pemahaman konseli dan strategi dan teknik non-tes untuk pemahaman konseli. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.